Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim, fa'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Shadaqallahu azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Hadirin rahimakumullah, pada suatu saat datanglah seorang hamba Allah menghadap baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah ini memohon kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk meminta wasiat pesan agama yang katanya beliau tidak akan datang kembali kepada Rasulullah untuk meminta wasiat-wasiat yang lain. Dan wasiat yang beliau inginkan adalah wasiat yang memberikan garansi surga bagi kehidupannya. Mendengar permohonan dari hamba Allah ini, tentu bagi Rasul tahu persis setiap orang yang datang kepada beliau, bagaimana karakternya, bagaimana sifat-sifatnya, dan apa yang sesungguhnya ingin diminta dari baginda Rasulullah SAW. Mencermati, melihat sosok hamba Allah yang datang kepada beliau, dan yang diminta itu adalah pesan yang menjamin beliau masuk surga, maka Rasulullah mengatakan dengan pesan yang sangat singkat, hanya dari 3 kata. Rasulullah mengatakan, kalau engkau ingin surga atau ingin masuk surga, maka Rasulullah katakan kepada hamba Allah ini hanya 3 kata. Amin tsumma istaqim. Kata pertama adalah amin. Amin artinya berimanlah engkau dengan iman yang sebenar-benarnya, sesungguh-sungguh. Kata tsumma artinya kata sambung. Kata sambung itu menegaskan tentang tindak lanjut daripada iman yang sebenarnya, iman yang sesungguh-sungguhnya. Apa tindak lanjut daripada iman itu? Ada patah kata yang ketiga, istaqim. Istaqim itu istiqomalah kamu. Dalam bahasa yang lain mungkin jaga konsistensi iman yang telah kamu yakini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, pesan Rasulullah kepada kita ada pesan yang panjang lebar, dideskripsikan, disampaikan sangat lengkap dan sangat komplit. Ketika seseorang datang kepada beliau menanyakan tentang salat, maka beliau katakan begini rukuknya, begini i'tidalnya, begini takbiratul ihramnya, begini sujudnya.
persoalan A sampai Z kadang-kadang tentang sesuatu ditanyakan oleh baginda Rasulullah SAW sedang dijelaskan. Tapi tidak dengan hamba Allah yang datang tadi. Pesan singkatnya cukup 3 kata. Amin wastaqim. Hadirin rahimakumullah. Pesan ini memang untuk hamba Allah yang menginginkan surga. Tapi kalau kita analisis mendalam pesan ini, betapapun dengan singkat dan padat katanya, amin wastaqim, tapi sungguhnya Rasulullah ingin menyentuh hal yang sangat mendasar dari kehidupan kita. Rasulullah ingin mengingatkan ada problem mendasar dalam hidup beragama kita, dalam hidup sosial kita. Dan persoalan itu adalah bukan hanya pada persoalan iman kita, tapi pada persoalan konsistensi iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman yang kita pahami, hadirin rahimakumullah, ada 3 dimensi. Pertama diungkapkan adalah at-tasdiq bil qalbi. Kalau kita mengatakan bahwa kita adalah orang beriman, maka indikator pertama adalah at-tasdiq bil qalbi, membenarkan dengan hati. Berarti unsur pertama dari iman kita adalah persoalan hati sesungguhnya. Yang kedua, al-qawlu bil lisan. Al-qawlu bil lisan dinyatakan dengan verbal, dinyatakan dengan ungkapan. Saya beriman kepada Allah. Dan yang ketiga adalah al-amal bil jawarih. Al-amal bil jawarih artinya dibuktikan dengan sikap, dibuktikan dengan tingkah laku kita. 3 dimensi ini sesungguhnya yang diingat oleh baginda Rasul kepada hamba yang datang tadi. Ada persoalan di tasdik kita, di pembenaran kita dengan hati kita kepada Allah SWT. Ada persoalan di kaul kita, di pernyataan kita bahwa kita beriman kepada Allah. Dan ada persoalan pada tingkah laku yang merupakan implementasi daripada iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 2 ayat dalam Al-Quran kalau kita cermati. Ketika orang Arab Badui begitu berbangga dengan keimanan mereka, sepertinya mereka menyatakan kamilah orang yang telah beriman kepada Allah dan Rasul. Tapi dalam ayat itu Allah katakan, "Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna." Wahai orang-orang Badui, hakikatnya kalian itu belum beriman kepadaku, tapi kalian itu baru menyatakan aslamtu. Kalian itu baru menyatakan diri sebagai seorang muslim. Islam itu adalah simbolisasi daripada praktek kita beriman. Maka Allah yang mengingatkan itu tadi persoalan konsistensi. Ada mungkin di antara kita yang telah melakukan aspek keimanan kita, aspek ketauhidan kita kepada Allah, tetapi tidak memiliki dasar yang kuat, motivasi yang kuat, orientasi yang jelas dan benar. Kenapa kita melakukan sesuatu? Kita ucapkan syahadat, kita lakukan salat, kita lakukan zakat, kita kerjakan haji. Tapi kenapa haji kita barangkali tidak membuahkan hasil, tidak membawa perbaikan bagi hidup kita ke arah kehidupan lebih baik, beragama kita, sosial kita? Kalau kita berkaca kepada peristiwa pengakuan orang-orang Badui ini, ada persoalan dengan keimanan kita. Persoalan itu adalah persoalan at-tasdiq bil qalbi, pernyataan dengan hatinya belum tertanamkan dalam jiwa, dalam hati kita. Yang kedua kasus, ketika orang mengatakan kabur maqtan an taqulu ma la taf'alun. Dalam Al-Quran ditegaskan begitu jelas betapa besar dosanya kita kalau kita mengatakan sesuatu sementara yang kita katakan itu tidak atau belum kita lakukan. Apa persoalannya? Tidak sejalan antara kata dengan apa yang kita lakukan. Tidak sejalan antara pernyataan dan kenyataan. Itulah yang dikritisi oleh kabur maqtan an taqulu ma la taf'alun.
Dosa besar ketika kita menyatakan suatu dan yang kita nyatakan itu belum pernah atau tidak kita laksanakan. Hadirin rahimakumullah, inilah pesan kepada hamba Allah tadi. Yang dipersoalkan, yang menjadi persoalan serius dalam hidup kita adalah ketika kita menyatakan kita beriman, tetapi kita tidak melaksanakan, bagaimana mempertahankan keimanan itu. Dalam hadis yang pendek-pendek bisa kita temukan misalnya, al-haya'u minal iman. Malu itu adalah perwujudan daripada iman, bukan bagian daripada iman. Artinya, kalau kita tidak malu, kalau hilang rasa malu kita, maka hakikatnya kita tidak beriman. Orang tidak malu-malu lagi memamerkan kekayaan di siang bolong. Jika harta yang dipamerkan itu adalah harta yang halal, barangkali menemukan kepantasan dan kelayakannya, itu pun oleh agama dibenci. Ketika rasa malu kita, harta yang kita peroleh sudah tidak halal, kemudian kita pamer-pamerkan di depan masyarakat untuk menunjukkan, meyakinkan masyarakat bahwa kita adalah fulan, adalah orang yang kaya raya, yang hebat dan sebagainya. Itulah substansi daripada pernyataan Rasulullah SAW. Artinya ada yang hilang dari keimanan kita. Apa yang hilang dari keimanan kita itu adalah kata istaqim. Kita tidak istiqomah menjalankan dimensi-dimensi iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang barangkali menyatakan dalam sebuah pernyataan yang pendek, an-nawafatu minal iman. Bersih atau suci itu adalah bagian atau perwujudan dari iman. Ketika hati kita tidak bersih, ketika kita pernyataan kita tidak bersih, kita menuduh orang lain sebagai pembohong, kita menuduh orang lain tidak berkarya sama sekali, kita menghantam orang lain dengan proses pemulihan dengan berbagai macam pernyataan ke dalam masyarakat, kita viralkan di mass media dengan pernyataan yang tidak senonoh pernyataannya. Di mana kebersihan hati kita, di mana kebersihan jiwa kita yang merupakan manifestasi daripada iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika al-haya minal iman, malu itu perwujudan daripada keimanan. Maknanya ketika rasa malu sudah hilang dari pribadi kita, hilang daripada bangsa ini, hilang daripada para pemimpin kita, hakikatnya sesungguhnya kita tidak beriman. Ketika hati yang kotor kita lampiaskan dengan berbagai pernyataan yang kotor, maka hakikatnya sudah tidak wujud lagi iman itu dalam batin kita, dalam jiwa kita. Itulah sebabnya hamba Allah yang datang tadi, ya Rasul, sampaikan kepada saya pesan yang singkat yang memberikan kepada saya jaminan masuk surga. Ternyata singkat katanya, tapi dalam dan mendalam maknanya. Dan Rasulullah menyentuh persoalan kita dalam hidup beragama. Kita katakan sebagai orang mukmin, sebagai orang muslim, tapi keimanan kita, perilaku kita, tutur kata kita, pernyataan hati kita jauh daripada nilai-nilai orang beriman. Kita mengatakan kita orang muslim, yes, kita muslim, tapi ternyata Rasulullah mengingatkan kepada kita, seringkali pernyataan kita, sikap kita jauh daripada nilai-nilai keislaman kita. Itulah barangkali persoalan mendasar yang diingatkan baginda Rasul dari dialog seorang hamba yang minta pesan yang singkat dalam ungkapan hadis, amin wastaqim wallahu a'lam bishawab.
barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikril hakim wa taqabbalani wa minkum ya karim ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan sayyidul mursalin wa nusalli wa nusallim ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar واغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك أنت الرؤوف الرحيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا نعمتك من خزائن رحمتك وافتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكتك المقربين واجعلنا من علماء العامل الخيرين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.